Jadi teman-teman semua, yang dimaksud dengan kalori, ya, kalau kita lihat, kemudian kalau kita baca dan segala macamnya, kalori itu adalah satuan untuk mengukur energi. Energi dari apa? Energi dari makanan dan minuman. Artinya, semua makanan dan semua minuman itu punya yang namanya satuan kalori. Nah, kebanyakan orang di luar sana itu seringkali fokus pada kalori makanan. Mereka kadang suka lupa bahwa yang namanya minuman itu juga punya yang namanya kalori. Dan kalori ini, teman-teman, itu mengacu pada energi yang diperoleh dari tubuh kita melalui makanan dan minuman saat kita konsumsi. Dan energi ini digunakan nantinya, kalori ini digunakan nantinya untuk aktivitas fisik kita. Mau kita melakukan aktivitas apapun, itu semua butuh energi. Yang dimana energi ini didapat dari kalori yang masuk dari makanan dan minuman. Nah, itu adalah pengertian dari kalori. Jadi sekarang kita udah mulai ngeh nih, bahwa yang namanya makanan dan minuman, itu semua punya kalori. Walaupun ada yang kategori kalorinya rendah, ada kategori kalorinya tinggi, ada kategori kalorinya mendekati nol, tapi intinya adalah semua makanan dan minuman itu punya yang namanya kalori. Ya. Dan teman-teman semua, kalau kita bicara tentang kalori, maka kita harus pisahkan antara kalori dengan nutrisi. Yang seringkali terjadi di luaran sana adalah mereka menggabungkan antara kalori dan nutrisi. Sehingga ada makanan dan minuman yang dilabeli tidak bisa untuk diet. Atau dilabeli makanan ini bagus banget untuk diet. Makanan ini tidak bagus untuk diet. Kenapa? Karena seringkali hal ini disebabkan pencampuran antara kalori dan nutrisi. Kenapa? Karena bisa aja kalorinya rendah tapi nutrisinya nggak ada. Atau kalorinya tinggi, nutrisinya tinggi. Ambil contoh misalnya, kalau teman-teman dengar istilah ada yang namanya superfood atau chia seed. Chia seed itu teman-teman tinggi banget nutrisinya, kandungan nutrisinya bagus, tapi kalorinya juga tinggi. Nah, sehingga banyak orang yang merasa bahwa makanan sehat itu udah pasti ngebuat mereka turun berat badan, padahal belum tentu. Kenapa? Karena makanan yang sehat bisa aja kalorinya tinggi. Ya, ambil contoh misalnya, kalau kita bicara kurang lebih 100 kalori, teman-teman. Itu setara dengan 3 sendok makan gula pasir, atau 2 keping cracker, atau pisang, atau 2 sendok makan minyak goreng, atau mungkin 25 gram keripik, atau 400 gram wortel. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa dengan satuan 100 kalori, itu banyak sekali jenis makanan yang jumlahnya bisa beda-beda. Nah, jadi disinilah yang kadang orang itu ketika melakukan program diet, mereka terlalu fokus pada kalorinya, tapi mereka nggak fokus dengan apa yang dimakan. Ini salah satu kekeliruan yang nantinya ngebuat orang-orang yang tracking kalori juga jadi suka miss, teman-teman, ya, dengan programnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara kalori, maka kita bicara juga pembakaran kalori. Kalau ada kalori masuk, maka ada kalori yang keluar. Dan semua kalori yang keluar itu bicaranya ada 2, teman-teman. Sebenarnya ada 3. Yang pertama 4 deh. Satu. Yang benar yang mana? 2, 3, 4. Yang pertama itu adalah basal metabolic rate. Ya, basal metabolic rate, yaitu kalori yang digunakan, energi yang digunakan untuk apa? Untuk kita melakukan aktivitas yang dibutuhkan secara kita sadar ataupun kita nggak sadar. Ambil contoh, bernapas, terus memompa darah pada saat kita tidur, terus pada saat kita berdiri dan segala macam. Itu adalah aktivitas-aktivitas dasar basal metabolic rate yang memerlukan energi. Ya, terus ada juga aktivitas yang disebut dengan exercise activity thermogenesis. Ya, kalori yang digunakan atau energi yang digunakan untuk berolahraga. Ada juga istilahnya satu lagi non-exercise activity thermogenesis. Energi atau kalori yang digunakan pada saat kita melakukan aktivitas di luar aktivitas olahraga. Misalnya menyapu, jalan, kemudian mencuci,
terus bergerak, melompat dan segala macamnya, itu adalah aktivitas-aktivitas non-exercise activity thermogenesis, di luar olahraga. Dan satu lagi ada kalori yang digunakan untuk apa? Untuk mencerna makanan, teman-teman. Ya, jadi kalau ditanya pada saat tidur kita membakar kalori nggak? Ya pastilah. Pokoknya selama kita beraktivitas, selama tubuh kita masih beroperasi, tubuh beroperasi. Selama tubuh kita masih berfungsi, maka kalori pasti digunakan oleh tubuh kita, teman-teman. Itulah sebabnya banyak ahli-ahli gizi, nutrisionis, dokter gizi, orang-orang di luar sana yang punya bidang keahlian dan latar belakang terkait gizi dan nutrisi, itu sangat tidak menyetujui teman-teman semua melakukan program diet yang kebutuhan kalorinya tuh sangat-sangat strict. Misalnya 800 kalori, 700 kalori, itu memang betul teman-teman bisa turun berat badan, tapi efek negatifnya itu jauh lebih besar dibanding manfaat yang teman-teman dapatkan. Nah, jadi itu sekilas tentang kalori, ya. Dan teman-teman bisa melihat, atau teman-teman bisa mengilustrasikan bahwa iseng-iseng gitu. Selama 1 hari itu teman-teman makan dan minum apa. Nah, teman-teman bisa iseng-iseng tuliskan dari pagi bangun tidur sampai malam, teman-teman akan bisa lihat ternyata selama ini teman-teman bisa aja kelebihan kalori atau bisa aja teman-teman kekurangan kalori. Dan sekali lagi, kalau kita bicara kalori, kita belum bicara tentang nutrisinya, teman-teman. Ya, jadi ambil contoh misalnya ada boba, minuman boba yang kemarin sempat happening dan segala macam. Itu kan kurang lebih teman-teman 300 kalori, 318 kalori. Terus ada misalnya di sini cafe vanilla frappuccino, itu 400 kalori. Dan masih banyak lagi minuman-minuman lain yang punya kalori tapi kita anggap nggak terlalu signifikan dalam program kita. Kenapa? Karena kita terlalu fokus pada kalori makanan. Kita nggak fokus pada kalori pada minuman. Sehingga kadang seringkali terjadi miss atau seringkali terjadi kekeliruan dalam program diet kita. Dan kita bertanya-tanya, kenapa saya nggak mendapatkan hasil yang maksimal dalam program saya? Kenapa hasil ini tidak terlalu optimal? Salah satunya adalah karena kita miss dalam tracking kalorinya, teman-teman. Ya. Dan sekali lagi, kalau kita bicara kalori dan kita bicara tentang program diet, maka apapun makanan dan minumannya, selama teman-teman berada dalam kondisi defisit kalori, teman-teman pasti turun berat badan. Ya. Kita tidak bicara nutrisinya, tapi kalau kita bicara turun berat badan yang sehat, maka kita perlu bicara kebutuhan kalori plus pemenuhan makro dan mikronutrisi. Nah, jadi kalau teman-teman bilang, boleh nggak sih kita turun berat badan hanya dengan makan mie goreng doang? Bisa. Bisa, teman-teman. Bisa banget. Kenapa? Karena kita bicara tentang defisit kalori. Kita bicara tentang membatasi kalori yang masuk lewat makanan dan minuman. Artinya, kalau teman-teman, let's say, ambil contoh, misalnya kalori mie goreng itu 300-500 kalori, contohnya. Terus teman-teman makannya sehari 3 kali. Artinya teman-teman masuk 1.500 kalori. Udah. Teman-teman bisa turun berat badan? Bisa aja. Tapi apakah itu akan memenuhi kebutuhan nutrisi teman-teman? Belum tentu. Teman-teman belum tentu dapat protein yang cukup. Teman-teman belum tentu dapat lemak baik yang cukup. Teman-teman belum tentu dapat vitamin dan mineral yang cukup. Artinya, kalau kita bicara tentang program penurunan berat badan, maka kita perlu memisahkan antara program penurunan berat badan aja atau program penurunan berat badan plus dapetin manfaat yang lainnya. Makanya kalau sering tanya, bisa nggak sih kita turun berat badan, nggak perlu makan yang segala macamnya? Bisa, guys. Bisa banget. Bisa banget. Bisa nggak saya makan gorengan, makan segala macamnya, tapi saya bisa turun berat badan? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa selama teman-teman defisit kalori. Kenapa? Kalau teman-teman searching di piramida fat loss, fondasi dasar dari namanya penurunan berat badan itu adalah defisit kalori. Barulah di atasnya makronutrisi, di atasnya lagi mikronutrisi. Berkali-kali saya sampaikan bahwa fondasi dasarnya adalah defisit kalori. Artinya, apapun metode diet yang teman-teman lakukan sekarang atau
orang lain lakukan di luar sana, selama dia defisit kalori, dia pasti turun berat badan. Ya, mau pakai nama diet ala-ala, diet modern, diet A, diet B, diet C, semuanya kalau dia defisit kalori pondasinya, teman-teman pasti turun berat badan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan pemenuhan nutrisinya? Bagaimana dengan adherence dan sustainability-nya? Bagaimana tentang keberlanjutan dan kepatuhan dengan programnya? Ambil contoh misalnya diet yang dilakukan oleh Adele. Ya kan, Adele kan mencengangkan seluruh dunia dengan perubahan yang sangat luar biasa dengan metode diet lupa saya namanya, Sheer Food kalau nggak salah. Nah, tapi yang orang sering lupa adalah bukan Sheer Food-nya, teman-teman, tapi kemampuan Adele untuk patuh dan berlanjut dengan programnya. Kalau Adele melakukan Sheer Food cuma seminggu, nggak mungkin dia bisa berubah seperti itu. Ya, kalau misalnya kita melakukan diet cuma 10 hari, cuma 15 hari, cuma 20 hari, terus bisa mengharapkan hasil yang sangat luar biasa, belum tentu, guys. Kenapa? Karena dengan saya pernah baca udah ada hampir 1000-an program diet, teman-teman. 1000-an. Ya. Jadi kalau teman-teman mau cobain program diet, cobain dah 1000 program diet yang sudah terdaftar. Itu yang terdaftar, belum yang diet abal-abal dan segala macamnya, dan berubah namanya dan segala macamnya. Itu, teman-teman. Apakah teman-teman bisa melakukannya dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Belum tentu. Kenapa? Karena ada yang cuma diet 800 kalori, diet cuma 700 kalori, diet cuma minum air putih. Siapa yang tahan cuma minum air putih selama 1 bulan? Kan nggak mungkin, teman-teman. Ya, artinya kita butuh yang namanya kalori dan nutrisi. Nah, ya. Dan sumber kalori, teman-teman, kalau kita bicara tentang makronutrisi, maka kita bicara 3 komponen utama, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Dan karbohidrat sama protein, itu kalorinya kurang lebih cuma 4 kalori, 1 gramnya doang. Jadi 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein itu kurang lebih 4 kalori. Sementara 1 gram lemak itu 9 kalori. That's why, kalau teman-teman pakai minyak goreng banyak banget sampai deep fried, artinya teman-teman menggoreng makanan sampai tenggelam dari minyak gorengnya, otomatis kalori dari makanan itu akan berkali-kali lipat, ya. Makanya lemak itu punya kalori yang lebih tinggi. Kenapa kalori lemak lebih tinggi? Ya karena 1 gram lemak mengandung 9 kalori, 2 kali lipat dibanding protein dan karbohidrat. Itulah mengapa tiba-tiba ada muncul orang-orang yang mengatakan bahwa kalau mau turun berat badan, hindari lemak. Waduh, ini udah kayak suara apa? Audio yang reels. Waduh. Apakah bisa menghindari lemak terus turun berat badan? Kalau kita bicara balik lagi ke prinsip defisit kalori, maka jawabannya sesederhana bisa. Tapi kalau kita bicara tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi, jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena lemak adalah salah satu makro nutrisi, teman-teman. Makronutrisi artinya nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup oleh tubuh. Kalau misalnya lemak dihilangkan, teman-teman nggak bisa dapat makronutrisi dari lemak. Dan banyak sekali manfaat lemak yang akan hilang kalau teman-teman menghilangkan lemak dalam program makanan teman-teman. Ambil contoh misalnya, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K itu hanya bisa larut dalam lemak. Nggak bisa larut dalam air, teman-teman. Jadi, kalau ada makanan dan minuman yang mengandung vitamin A, D, E, dan K masuk ke tubuh, tapi kita nggak ada makanan yang mengandung lemak, terus dia larut kemana? Kita nggak akan dapat manfaat dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K kalau kita menghilangkan lemak. Nah, sekali lagi, kalau kita bicara tentang penurunan berat badan, syaratnya cuma satu, defisit kalori. Apakah bisa? Bisa, teman-teman. Selama turun, apapun makanan yang teman-teman makan, apapun minuman yang teman-teman minum, kalau dia defisit kalori, teman-teman akan turun berat badan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah nutrisinya juga terpenuhi? Nah, itu yang jadi PR. Gimana dong?
aku mau program diet, kok susah banget ya? Apa aku harus puasa supaya bisa mengatur mood makan aku? Enggak, untuk diet sebenarnya itu balik lagi ke pengaturan pola makan. Jadi selama kakak melakukan pengaturan pola makan, kakak udah melakukan diet. Jadi yang buat susah diet itu adalah karena kita terlalu banjir informasi. Ya, ambil contoh misalnya, kalau mau diet itu harus nasi merah. Padahal enggak juga. Kalau mau diet itu harus pakai garam Himalaya. Enggak juga. Enggak juga seperti itu. Diet itu sebenarnya sangat simple. Yang ngebuatnya ribet adalah kita. Dan puasa, atau kalau kita bicara tentang metode diet, salah satunya intermittent fasting, itu adalah salah satu strategi. Jadi nggak harus melakukan puasa untuk bisa turun berat badan. Ada banyak cara. Tapi kalau kita memilih untuk melakukan intermittent fasting atau melakukan strategi diet dengan jendela waktu salah satunya puasa, no problem, silakan. Ya, jadi balik lagi ke kita dan balik lagi kenapa kita harus paham betul tentang konsep kalori ini, teman-teman. Ya. Dan berikutnya adalah fungsi kalori itu sebenarnya diperlukan untuk mendukung berlangsungnya proses metabolisme atau proses apapun yang terjadi di dalam tubuh kita. Mata kita berkedip, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa komat kamit, lidah kita bisa bergerak. Itu semuanya membutuhkan energi, teman-teman. Membutuhkan kalori. Ya, dan diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas fisik. Ya, seperti saya bergerak ini, saya menggunakan kalori. Bahkan, teman-teman, berpikir pun itu menggunakan kalori. Makanya ada istilah, kalau kita kurang makan, itu lemot. Kenapa? Karena itu tadi, berpikir juga butuh kalori, teman-teman. Berpikir juga butuh kalori. Ya, dan diperlukan dalam proses distribusi nutrisi dalam tubuh dan pembuangan sisa-sisa metabolisme. Jadi kalau kita bicara sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem koordinasi, kemudian sistem peredaran darah, sistem transportasi dalam tubuh, sistem daya tahan tubuh, imunitas, dan segala macam ya, semuanya itu butuh yang namanya kalori. Nah, kalau kita nggak paham itu, dan kita terjebak dengan istilah harus mengurangi kalori, sehingga kita dengan bablas memangkas kalori harian kita, misalnya di bawah 1.000 kalori, cuma 800 kalori, teman-teman bisa bayangin berapa banyak sistem yang terganggu fungsinya ketika kita memaksakan tubuh kita untuk tidak mendapatkan kalori yang cukup. Itu baru bicara kalori, ya. Dan banyak orang yang sering bilang, oke, kalau gitu berapa kebutuhan kalori saya? Kalau gitu saya mau tahu berapa kebutuhan kalori saya. Nah, kalau teman-teman bicara kebutuhan kalori, sebenarnya rata-rata itu sudah tertulis di label nutrisi setiap makanan dan minuman. Kalau teman-teman cek, ada label nutrisi dan makanan dan minuman yang teman-teman lihat, itu biasanya ada kebutuhan kalori AKG, angka kecukupan gizinya. Ya, di sini tertulis bahwa untuk kebutuhan gizi energi harian itu kurang lebih 2.150 kalori, teman-teman. Tapi yang harus teman-teman garis bawahi adalah 2.150 kalori itu adalah generalisasi secara umum. Kenapa? Karena kebutuhan kalori tiap orang beda-beda. Banyak faktor. Salah satunya adalah jenis kelamin. Kita bicara tentang wanita dan pria, maka kita bicara kebutuhan kalori yang berbeda. Wah, nggak bisa nih, harus adil. Pokoknya saya sebagai wanita harus menuntut kesetaraan gender dengan jumlah kalori yang sama. Itu beda topik, guys. Kalau kita bicara kebutuhan kalori, kita bicara tentang jenis kelamin. Kalau misalnya teman-teman samakan kebutuhan kalori teman-teman yang wanita dengan teman-teman yang pria, bisa aja teman-teman jadinya surplus. Kalau udah surplus kalori, naik berat badan. Ya. Jadi teman-teman harus cek lagi, kebutuhan kalori itu tergantung dari jenis kelamin. Terus yang kedua, aktivitas harian. Yang ketiga adalah usia. Yang keempat adalah berat dan tinggi badan. Yang kelima adalah komposisi tubuh. Yang keenam adalah kondisi kesehatan. Ya, makanya ada yang bilang bahwa kalau gitu sebaiknya kamu ikut datang aja, konsultasi aja ke dokter gizi atau ahli nutrisi supaya kamu bisa dihitung kebutuhan kalorinya. Itu adalah salah satu cara yang teman-teman bisa lakukan. Kalau teman-teman mau yang simple, biasanya teman-teman
searching aja di Google, itu ada kalkulator kalori. Teman-teman bisa cek, masukin datanya, terus teman-teman langsung bisa lihat berapa sih kebutuhan kalori harian teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah ketemu kebutuhan kalori harian teman-teman, maka tinggal dikurangin aja 250 atau 500 kalori untuk teman-teman bisa dalam kondisi defisit kalori, ya. Nah, kalau kita udah tahu bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori, maka teman-teman bisa aja melakukan perhitungan kebutuhan kalori teman-teman. Bisa menggunakan rumus manual, ada rumusnya, ada pakai tinggi badan, ada pakai berat badan sekarang, atau teman-teman mau yang simple gunakan aplikasi atau menggunakan kalkulator kalori online, udah banyak di Google, searching aja. Terus teman-teman bisa juga menggunakan alat bioimpedansi, biasanya menggunakan Tanita, menggunakan timbangan-timbangan yang ada body scan-nya, itu udah kelihatan berapa BMR teman-teman. Atau teman-teman bisa menggunakan banyak cara selain cara tersebut, ya. Nah, terus tadi kan kita udah bahas tentang metabolisme basal. Metabolisme basal itu apa sih? Teman-teman bisa cek metabolisme basal itu, nama singkatannya itu BMR, basal metabolic rate. Basal metabolic rate, sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu metabolisme itu apa. Kita kan sering dengar nih, oh metabolisme saya lamban, metabolisme saya cepat. Bagaimana caranya mempercepat metabolisme tubuh saya? Kita kan sering dengar itu. Tapi kalau kita nggak paham metabolisme itu apa, maka kita jadi sulit sendiri memahaminya. Metabolisme sendiri, teman-teman, itu adalah proses kimia yang terjadi dalam sel kita untuk mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Ya, artinya ada metabolisme karbohidrat, ada metabolisme protein, ada metabolisme lemak. Karbohidrat bisa berubah jadi glukosa dan segala macamnya, ada turunan-turunannya. Terus kalau protein akan berubah jadi asam amino. Jadi proteinnya masuk, dipecah, teman-teman. Jadi asam amino. Kemudian kalau lemak masuk ke tubuh, dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi karbohidrat, protein, lemak itu akan dimetabolisme sesuai dengan kandungan yang masuk ke dalam tubuh. Dan energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk bernapas, mencerna makanan, dan proses-proses yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, kalau kita tanya jumlah minimum BMR-nya seperti apa, teman-teman bisa hitung sendiri, ada di kalkulator online. Teman-teman cek aja BMR teman-teman itu berapa, ya. Dan cepat lambatnya tingkat metabolisme seseorang itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah jenis kelamin, aktivitas, umur, dan lain-lain. Jadi, sekali lagi teman-teman, kalau kita bicara tentang kalori, maka kita bicara tentang makanan dan minuman tanpa bicara nutrisinya. Ya, karena banyak orang yang menggabungkan antara kalori dan nutrisi. Kenapa? Karena ada yang kalorinya tinggi tapi nutrisinya nggak ada. Ada yang kalorinya tinggi, nutrisinya juga tinggi. Ada yang kalorinya rendah tapi nutrisinya juga tinggi. Nah, artinya kalau kita bicara tentang kalori, maka kita harus pisahkan dengan nutrisinya, ya. Dan bagaimana cara untuk meningkatkan metabolisme tubuh supaya teman-teman terutama yang lagi program diet itu bisa dapetin hasil yang cukup optimal atau maksimal? Yang pertama adalah olahraga. Itu penting banget, ya. Olahraganya bisa olahraga apapun. Selama teman-teman berolahraga, teman-teman akan melakukan yang namanya pembakaran kalori, ya. Ada kalori yang keluar. Terus teman-teman bisa meningkatkan massa otot. Makanya saya lupa istilahnya. Kalau kita habis olahraga, terutama strength training atau resistance training, teman-teman, atau angkat beban, itu pembakaran kalori masih akan terus berlanjut walaupun kita udah nggak olahraga. Tapi kalau kita kardio itu katanya kalorinya terbakar hanya pada saat kardio. Setelah kita selesai kardio, nggak ada lagi kalori yang terbakar. Makanya penting banget untuk meningkatkan massa otot. Ya, meningkatkan massa otot bukan berarti membuat tubuh teman-teman tuh timbul otot-ototnya. Enggak seperti itu, teman-teman. Jangan sampai teman-teman yang wanita terutama salah kaprah dengan istilah meningkatkan massa otot. Ya, aduh saya nggak mau deh berotot, badan saya kayak Ade Rai. Enggak. Buat teman-teman wanita jangan takut, teman-teman nggak akan semudah itu punya badan seperti Ade Rai.
Ya, nggak semudah itu. Terus ada banyak faktor yang menyebabkan teman-teman wanita akan sulit mencapai, walaupun bisa, tapi sulit dibanding kalau teman-teman yang laki-laki, pria. Ya. Terus teman-teman cukupi asupan protein, ini penting banget. Kenapa? Karena protein berkaitan dengan massa otot. Kemudian tidur yang cukup, ini yang paling penting. Banyak orang yang menganggap remeh tentang kualitas tidur sehingga mereka tidak mendapatkan hasil yang optimal dalam programnya. Udah defisit kalori, udah atur pola makan, udah olahraga, tapi pola tidur ngaco, udah teman-teman nggak akan dapat hasil maksimal. Pola tidur juga paling penting. Recovery, rest, istirahat itu sangat bagus buat manfaatnya buat tubuh kita, teman-teman. Ya. Dan yang paling penting, hindari cara strategi pola diet yang salah. Ini yang seringkali ngebuat kita terjebak dengan yang namanya mindset instan. Ya, kalau kita sekali lagi nih teman-teman, saya berkali-kali saya bilang, kalau kita cuma mau turun berat badan, itu nggak perlu repot-repot ngapa-ngapain, cukup teman-teman kurangi aja kalorinya, udah selesai. Tapi kan kita nggak mau teman-teman mengalami yang namanya kekurangan nutrisi, kehilangan massa otot, efek samping rambut rontok, lemes, sakit, gejala GERD, gejala MAH, dan segala macamnya. Kita kan nggak pengen kita seperti itu. Maka dari itu, kita harus betul-betul mempelajari pola dietnya seperti apa, efeknya seperti apa, responnya seperti apa, apakah ada orang yang berhasil, dan segala macamnya. Ini penting banget. Ya. After sesar 4 bulan, untuk olahraga mengecilkan perut bagaimana ya? Nah, buat Kak Yulia, kalau kita bicara tentang sesar, itu ada yang namanya perlakuan medis. Saran saya yang pertama adalah, Kak Yulia tanya dan komunikasikan dulu dengan dokternya. Ini penting banget. Ketika dokter udah ngasih lampu hijau untuk berolahraga, baru Kak Yulia datang ke dokternya, tanyakan 2 hal. Dok, kira-kira apakah ada batasan untuk saya melakukan olahraga? Kalau misalnya dokternya bilang, Ibu boleh berolahraga dan olahraga apapun, gaspol. Apapun olahraga yang Kak Yulia lakukan, dikombinasikan dengan pola makan, pasti perutnya akan berkurang lingkar perutnya. Ya, mau pakai kardio silakan, mau pakai sepeda silakan, mau berenang boleh, mau angkat beban boleh, mau zumba boleh, tapi harus ada lampu hijau dari dokter dulu. Ini yang paling penting, ya. Kenapa? Karena sesar adalah kondisi medis dan saya pribadi nggak punya latar belakang medis untuk bisa ngasih lampu hijau untuk olahraga apa, berapa lama, dan segala macamnya. Jadi kalau udah dokternya udah bilang, oke, Ibu boleh olahraga, nah baru tanya, olahraganya seperti apa, Dok? Apakah ada batasan? Kalau misalnya dokternya bilang sikat, sikat semua. Apapun silakan lakukan, ya. Oke, nah saya juga mau mengulas sedikit teman-teman tentang kalori. Jadi di luaran sana, terutama buat teman-teman semua, ada dua kubu yang bicara tentang kalori. Yang pertama adalah kubu yang tracking strategi. Jadi mereka adalah orang-orang yang memuja kalau mau turun berat badan, kalorinya harus dihitung. Nah, teman-teman pasti sering ngelihat orang-orang yang seperti itu kan, atau orang-orang yang sangat-sangat yang namanya pokoknya harus ini kalorinya berapa. Wah, itu ya kan, ada kan, itu namanya orang-orang yang masuk kelompok tracking strategi, teman-teman, ya. Apakah itu salah? Enggak lah, enggak ada yang salah, teman-teman. Mau tracking strategi boleh, non tracking strategi juga boleh. Nah, apa benar Kak kalau kita nggak makan nasi bikin langsing? Bener lah, tapi ada tapinya. Kalau nasinya diganti karbonya dengan sumber karbo yang lain, ya nggak akan buat langsing. Yang buat langsing itu adalah defisit kalorinya, bukan nasinya, ya. Sekali lagi, menghindari nasi, menghindari gorengan, menghindari apapun, itu adalah salah satu cara strategi untuk turun berat badan. Dalam hal ini apa? Defisit kalori. Jadi itulah yang ngebuat orang jadi terdoktrin. Oh, kalau mau turun berat badan harus hindari nasi. Padahal enggak. Ada yang orang yang makan nasi juga bisa turun berat badan, teman-teman. Ya.
Jadi bukan nasi yang buat kita gemuk gitu, yang buat kita berat badan naik itu adalah kalorinya berlebihan, ya. Jadi itu ya Kak Novita. Terus Kak, diet itu bagusnya pakai garam apa? Semua garam bagus. Garam iodium boleh, garam Himalaya boleh. Buat Kak Anggi, jangan sibuk mikirin garam. Garam itu adalah salah satu mineral, mikronutrisi. Memang betul dibutuhkan oleh tubuh, tapi jangan lupa juga dengan makronutrisinya. Kak Anggi ganti garamnya dengan garam Himalaya atau garam semahal apapun, tapi kalau makronutrisinya atau pola makannya ngaco, ya nggak akan bisa dapetin hasil maksimal. Jadi fokus dengan makronutrisi, pengaturan pola makan, protein, lemak, karbohidrat, maka dengan sendirinya Kak Anggi akan bisa dapetin hasil program penurunan berat badan yang optimal, yang Kak Anggi bisa lakukan dengan enjoy. Ya, terutama buat saya pribadi teman-teman, harus kenyang. Kalau mau diet tuh wajib kenyang kalau saya mah. Ya. Kenapa? Karena di luaran sana teman-teman, definisi diet itu banyak sekali dan udah mulai bergeser. Tapi kalau kita bicara tentang definisi diet, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi diet itu adalah pengaturan pola makan. Pengaturan pola makan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, Cristiano Ronaldo juga diet, guys. Ya, atlet-atlet diet, atlet angkat besi diet, orang sakit diet. Kemudian yang teman-teman diabetes diet, anak-anak yang stunting diet, anak-anak yang malnutrisi diet, anak-anak yang kekurangan nutrisi diet. Semua orang melakukan diet. Kenapa? Karena diet itu pengaturan pola makan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tiap orang punya tujuannya masing-masing. Kebetulan teman-teman kan pengen turun berat badan, jadi teman-teman mengatur pola makan untuk turun berat badan. Jadi nggak ada istilahnya diet itu harus menyiksa, diet itu harus kelaparan, diet itu harus mengorbankan rambut jadi rontok dan segala macamnya. Ya. Nah, kita balik lagi dengan yang namanya tracking strategi. Tracking strategi ini adalah kelompok orang yang suka banget dengan yang namanya menghitung kalori. Pokoknya harus hitung kalori, hitung kalori, hitung kalori. Nah, kendalanya teman-teman, kalau kita terlalu fokus dengan menghitung kalori, kadang kita itu jadi underestimasi atau overestimasi. Misalnya, kita bilang kalori dada ayam 200 kalori, padahal belum tentu 200 kalori. Bisa aja dia berkurang 180 atau bisa aja jadi 220 atau 250 kalori. Kemudian keterbatasan database makanan. Tidak semua website, tidak semua aplikasi yang punya database kalori tiap makanan. Nah, terus yang ketiga adalah ketidakakuratan informasi kandungan pada database makanan, ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai aplikasi apapun, itu pasti ada makanan yang tidak tercatat atau belum tercatat di database tersebut. Dan luar biasanya lagi, beda aplikasi, beda kalorinya. Teman-teman mau pakai, misalnya pakai aplikasi apa ya? Aduh, saya lupa aplikasinya. Pokoknya aplikasi-aplikasi pencatatan kalori, itu biasanya kalorinya beda-beda, teman-teman. Nah, ini menjadi kendala untuk kita melakukan yang namanya tracking strategi dalam penghitungan kalori. Belum lagi kalau kita adalah orang yang perfeksionis. Pokoknya apa-apa harus dihitung. Tadi saya makan apel, apelnya berapa gram, berapa kalori ya, dicatat. Terus, tadi ada makan sup, supnya saya makan cuma 3 sendok makan. 3 sendok makan berapa kalorinya? Teman-teman jadi bingung sendiri, dan teman-teman jadi stres yang nggak perlu. Kenapa? Kenapa teman-teman jadi terlalu fokus dengan kalorinya? Dan ini teman-teman, tracking strategi itu tidak mudah untuk diterapkan apabila teman-teman sering makan di luar. Ya, bukan berarti nggak bisa. Bisa, tapi nggak mudah, teman-teman. Ya, teman-teman akan sulit makannya harus makan seperti apa, mencari makannya seperti apa. Terus belum lagi kalau udah usia lanjut atau lagi sibuk, nggak mau ribet, itu akan sangat sulit untuk tracking strategi. Bukan nggak bisa, sulit, teman-teman. Ya, nah kalau kita bicara tracking strategi, sebenarnya kalori tracking atau menghitung kalori itu udah berada di level yang paling atas, teman-teman.
Kenapa? Karena level pertama sebenarnya adalah food journaling. Jadi kalau teman-teman tanya, saya makannya berapa kalori ya? Terus saya hitung kayaknya udah 2000 kalori, 1300 kalori. Teman-teman nggak perlu mulai dengan hitung kalori dulu. Mulailah dengan food journaling. Catat makanan dan minuman dari bangun pagi sampai teman-teman tidur, mau tidur. Teman-teman catat. Ketika teman-teman udah terbiasa dengan food journaling, teman-teman mulai naik ke level yang kedua, yaitu kalori awareness. Teman-teman udah mulai sadar, ini yang tinggi kalori, ini yang rendah kalori, ini yang kalorinya bisa mengganggu program teman-teman, ini kalorinya yang bisa mendukung program teman-teman. Setelah teman-teman udah terbiasa dengan kalori awareness, barulah teman-teman bisa kalori tracking. Teman-teman udah terbiasa mencatat, teman-teman udah terbiasa menghitung, teman-teman udah terbiasa melihat dan sadar dengan kalori tiap makanan dan minuman yang teman-teman mau pilih. Nah, jadi kalau teman-teman bicara tentang penghitungan kalori, itu udah level yang atas itu. Mulailah dulu dengan membiasakan diri food journaling. Catat makanan dan minuman. Oke? Kemudian ini teman-teman bisa pakai food journaling pagi, siang, sore, malam. Teman-teman makan dan minum apa, catat. Nggak perlu hitung kalorinya aja, catat aja dulu. Nanti teman-teman bisa secara tidak langsung sadar, oh wajar kalau saya naik berat badan, oh wajar kalau saya turun berat badan. Ternyata makanan yang saya makan itu kadang di luar yang disarankan atau di luar program. Nah, ya. Ini terus kalori awareness, membangun kesadaran terhadap kalori, kemudian kalau kalori tracking baru kita hitung berapa kalorinya dan segala macamnya. Nah, ada juga kelompok yang non tracking strategi, teman-teman. Kelompok orang-orang yang nggak mau ribet menghitung kalori, nggak mau ribet untuk hari ini kita makan kalorinya berapa banyak dan segala macamnya. Ini adalah kelompok orang-orang yang non tracking strategi. Ada banyak jenisnya, bisa pakai piring makan model T, ya, atau menggunakan patokan telapak tangan. Ini protein, ini karbohidrat, kemudian ini sayur-sayuran setangkup, kemudian ini lemak, terus ini kecap, saus dan segala macamnya, bisa pakai itu. Atau teman-teman bisa pakai cara mengganti metode pengolahan yang tadinya pakai minyak, sekarang diungkep, terus dibakar, digrill, dipanggang, atau bisa dibuat rebus, dikuah dan segala macamnya. Itu merupakan salah satu cara untuk teman-teman mengurangi kalori yang masuk, ya. Terus teman-teman bisa juga mensubstitusi atau mengganti bahan makanan tertentu yang tadinya misalnya teman-teman sering pakai makanan yang tinggi kalori, teman-teman ganti dengan makanan yang rendah kalori. Misalnya tadinya teman-teman makan sate ayam dengan saus kacangnya ganti dengan kecap. Jadi salah satu cara untuk teman-teman mengurangi kalori tanpa harus menghitung kalorinya, ya. Atau teman-teman bisa mindful eating, intuitive eating, kontrol porsi makan, terus prinsip 80-20 atau yang biasa dikenal dengan flexible diet, ya, Senin sampai Jumat, Senin sampai Minggu ada waktu-waktu tertentu teman-teman bebas makan apa aja tapi nggak bablas, yaitu 80-20 konsepnya, ya. Terus bijak dalam memilih cemilan. Kalau misalnya teman-teman mau ngemil, pilih misalnya cemilannya buah atau cemilannya yogurt. Jadi salah satu cara tanpa harus menghitung kalori dan teman-teman berada dalam kondisi defisit kalori, ya. Itu tadi yang dua kelompok terkait tentang kalori. Kelompok yang pertama adalah menghitung kalori, strategi tracking. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak menghitung kalori, non-tracking strategi. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kenapa? Karena tujuannya sama, untuk turun berat badan. Nah, boleh teman-teman silakan mau tracking strategi, menghitung kalori dan segala macamnya, pakai food journaling dan segala macamnya. Atau teman-teman nggak mau ribet, teman-teman mau pakai yang namanya non-tracking strategi tadi. Semuanya boleh-boleh aja, bebas. Yang penting teman-teman bisa melakukannya secara enjoy, terus teman-teman bisa melakukannya dengan
dengan konsisten. Itu yang penting, ya. Dan di sesi terakhir ini, teman-teman, saya mau mengingatkan bahwa lagi-lagi kalau kita bicara tentang program diet penurunan berat badan, maka kita bicara tentang defisit kalori. Di mana banyak orang yang seringkali tidak sadar mereka dalam kondisi kelebihan kalori, teman-teman. Dan satu lagi yang harus teman-teman buang jauh-jauh, konsep makan sedikit sama dengan sedikit kalori. Enggak, belum tentu. Ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman makan gorengan, 7 gorengan, itu bisa aja 1.400 kalori. Ambil contoh misalnya gorengannya 100 sampai 200 kalori. Makan 7, 1.400 kalori. Dan itu belum makan yang lain. Jadi sedikit makan belum tentu sedikit kalori. Dan banyak makan belum tentu banyak kalori. Nah, ya. Jadi yang kita lihat itu adalah kalori dan porsinya. Jadi sekali lagi sedikit makanan belum tentu sedikit kalori, banyak makan belum tentu banyak kalori. Dan kelebihan kalori ini, teman-teman, kabar baiknya adalah tidak berlangsung hanya dalam waktu 1 malam. Nah, sama seperti kalau kata Elon Musk tuh, kalau kita pergi ke gym, hari pertama angkat barbel, angkat dumbbell, pulang ke rumah kita flexing nggak kelihatan. Hari kedua angkat barbel, angkat dumbbell, kita flexing nggak kelihatan. Hari ketiga angkat barbel, angkat dumbbell, kita flexing nggak kelihatan. Tapi setelah sebulan baru tuh kelihatan. Udah mulai kebentuk, udah mulai lean, udah mulai bugar, stamina, dan segala macamnya. Begitu juga dengan kelebihan kalori, teman-teman. Yang ngebuat teman-teman naik berat badan, itu bukan sekali makan. Hari ini makan pizza. Waduh, saya naik 2 kilo nih gara-gara makan pizza. No. Tidak langsung serta-merta teman-teman mengalami kelebihan berat badan dan obesitas hanya dalam waktu 1 malam. Kelebihan kalori yang dilakukan secara terus-menerus, itulah yang ngebuat teman-teman berada dalam kondisi sekarang ini. Teman-teman jadi obesitas, teman-teman jadi punya lemak berlebih, teman-teman berat badan yang berlebih. Itu yang dilakukan setiap hari tanpa sadar ataupun teman-teman sadar. Ya. Jadi, tapi saya pernah kok makan pizza, makan segala macam, terus saya timbang besoknya saya naik 1 kilo, 2 kilo. Itu gimana tuh? Itu salah satu sebabnya adalah too much karbo. Ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa terlalu banyak karbo yang kita makan di hari itu membuat penyerapan air di dalam tubuh jadi ditahan. Dan ketika air ditahan dalam tubuh, otomatis teman-teman akan mengalami kelebihan berat badan. Water retention. Dan apakah water retention itu berlangsung lama? Enggak. 3-4 hari akan normal kembali, teman-teman. Dan water retention tidak mencerminkan body fat, teman-teman. Water retention ya cuma air doang yang ditahan, bukan body fat. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita memaksimalkan komposisi tubuh kita. Otot, lemak, sama air. Jadi, kelebihan kalori yang dialami secara terus-menerus, secara konsisten, itulah yang menyebabkan lemak tubuh kita bertambah, berat badan kita bertambah. Dan kalau kita paham dengan konsep ini, maka kita juga akan paham bahwa yang namanya penurunan berat badan itu butuh proses juga, butuh waktu juga. Dan salah satu caranya ya itu tadi, defisit kalori, teman-teman. Ya, dengan kita defisit kalori, kita membatasi kalori yang masuk dan burn more, kalori yang keluar lebih banyak, maka secara otomatis kita akan mengalami penurunan berat badan. Dan kalau kita bicara tentang penurunan berat badan, akan ada satu momen di mana kita merasa kita perlu evaluasi program defisit kalori kita. Dengan cara apa? Dengan maintenance kalorinya. Kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar. Ya, itulah salah satu cara untuk kita bisa
menjaga berat badan kita tetap dalam batas ideal yang kita mau. Oke? Dan saya rasa teman-teman semua itu aja terkait kalori yang saya bisa jelasin ke teman-teman, yang bisa saya share ke teman-teman semua. Sekaligus teman-teman, saya pribadi pengen ngasih tahu informasi bahwa di tanggal 25 Juni itu ada kelas lanjutan. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut programnya, silakan hubungi coachnya. Kita akan mulai di tanggal 25 Juni. Dan buat teman-teman yang mau ikutan kelasnya, masih ada waktu, masih ada slot untuk bisa mendaftarkan diri. Di tanggal 25 Juni kita akan mulai day one. Dan teman-teman masih juga bisa ngajakin keluarga, saudara, teman, pacar, pasangan, suami, istrinya untuk sama-sama ikut programnya, dan teman-teman bisa dapetin hasil maksimal di program yang kita akan mulai di tanggal 25 Juni nanti.